Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu lihat ini papan tulis masih kotor. Ada yang piket pada pagi hari ini? Silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Yang lain bisa menyiapkan buku PPKN kalian di atas meja. Selain buku PPKN yang tidak penting, silahkan disimpan terlebih dahulu. Dan tuh masih ada beberapa sampah yang terlihat di sekitar kalian. Kalian ambil terlebih dahulu, disimpan, lalu nanti istirahat dibuang. Paham? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa. Ada yang berkenan memimpin doa? Ya, silahkan Mbak Ima. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ima. Ibu lakukan presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Jadi berangkat semua ya? Ya. Lalu kenapa itu bangku bagian depan masih kosong? Silahkan yang belakang maju terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap bagian depan harus penuh ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita ingat dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Iya, apa Mbak Deni? Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada yang masih ingat demokrasi itu apa? Ya. Pemerintahan rakyat Bu. Iya, jadi secara politik itu demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana pemerintahan itu dapat secara langsung dilaksanakan rakyat maupun melalui para wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui suatu sistem pemilihan. Nah, kemarin kita juga sudah belajar berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada yang ingat? Saya Bu. Iya, apa saja? Demokrasi yang berketuhanan. Demokrasi yang berketuhanan. Lalu? Saya Bu. Ya. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang lain? Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi rule of law. Demokrasi rule of law. Demokrasi berdasar otonomi daerah. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kemakmuran. Dan masih beberapa yang mari kita bahas ya. Nah, sebenarnya inti dari demokrasi sendiri itu kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi, kemajuan bangsa Indonesia itu juga menjadi tanggung jawab dari rakyat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara itu memiliki berbagai kewajiban dalam rangka memajukan bangsa kita. Salah satunya adalah kewajiban menghargai dan menjunjung tinggi hukum. Kenapa kita perlu menghargai dan menjunjung tinggi hukum? Yang tahu? Untuk keamanan Bu. Ya, bisa, betul. Jadi sebenarnya kita menjunjung tinggi hukum itu karena itu juga bisa, namun lebih tepatnya karena selain Indonesia itu negara yang berkedaulatan rakyat, Indonesia itu juga negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Betul sekali. Maka dari itu pertemuan kali ini kita akan membahas sistem hukum di Indonesia dan sikap disiplin terhadap hukum. Kenapa kita perlu belajar tentang itu? Yang pertama, agar nanti kalian dapat membaca literatur berkaitan sistem hukum di Indonesia sehingga nanti dapat menjelaskan makna dan karakteristik dari hukum. Yang kedua, agar kalian dapat mengklasifikasikan penggolongan hukum. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menganalisis sikap disiplin terhadap hukum. Paham? Paham Bu. Nanti Ibu akan sampaikan melalui PowerPoint dan video. Ya, langsung saja ya Ibu tayangkan videonya. Anak ya.
dari kedua video tersebut? Ada yang ingin berpendapat mengenai video yang pertama dan kedua? Saya, Bu. Ya, untuk video yang pertama. Iya. Pelanggaran, Oh iya. pelanggaran aturan lalu lintas, nekat menerobos lampu merah. Iya, menerobos lampu merah. Selanjutnya untuk yang video kedua, siapa yang berpendapat? Oh iya, silakan. Pelanggaran terhadap hukum, nekat mudik padahal sudah ada larangan mudik. Iya, nekat mudik padahal sudah ada larangan mudik. Padahal sebenarnya aturan tentang lalu lintas maupun aturan tentang mudik ini dibuat oleh pemerintah itu untuk apa? Untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, tertib, damai. Karena apa? Karena sebenarnya aturan-aturan ini dibuat, contoh saja aturan lalu lintas dibuat agar melindungi diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya tadi, kalau menerobos lampu lalu lintas berarti membahayakan orang lain dan diri sendiri. Terus larangan mudik itu dibuat kenapa? Agar mengurangi resiko penularan virus corona. Sehingga kalau mudik itu akan sangat membahayakan. Jadi makanya ada aturan ini. Maka dari itu kita wajib mematuhi aturan. Jangan sampai melakukan pelanggaran aturan seperti dalam video tersebut. Nah, kalian dapat menyimpulkan tidak apa itu hukum menurut video yang kalian tonton setelah kalian menganalisis video ini? Tata tertib, Bu. Iya, bisa jadi hukum bisa disebut sebagai tata tertib. Terus yang lain? Hukum itu ada aturan. Aturan juga bisa, atau kaidah hidup dalam masyarakat. Jadi maksud dari hukum sendiri itu adalah maknanya itu hukum itu sebagai bentuk kumpulan aturan maupun tata tingkah laku dalam masyarakat, sehingga dalam pergaulan masyarakat itu dapat terciptanya ketertiban. Itu adalah fungsi dari hukum sendiri. Lanjut ya. Nah, lalu unsur-unsur hukum. Setelah kita tahu makna hukum bahwa untuk mengatur kehidupan dalam pergaulan masyarakat, terus unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama, Saya, Bu. ya apa? Mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Ya, mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang lain dibuat oleh lembaga yang berwenang. Terus yang lain, Sifat memaksa dan ada sanksinya. iya, sifat memaksa, memiliki sanksi yang tegas. Lanjut ya. Nah, sedangkan yang mencirikan atau sebagai karakteristik dari hukum itu apa? Kalau kita melihat hukum itu pasti ada larangan dan perintah. Betul sekali. Larangan dan perintah itu harus ditaati oleh semua masyarakat. Maka dari itu sifat dari hukum itu memaksa dan mengatur, betul. Sehingga untuk dapat terlaksana hukum itu ada yang namanya sanksi, dapat diberlakukan yang namanya sanksi atau hukuman. Tujuannya tentu untuk menjamin kepastian hukum, untuk mencapai ketertiban, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan untuk menghindari adanya Perbuatan main hakim sendiri. perbuatan main hakim sendiri. Nah, kita masuk ke materi penggolongan hukum. Jadi penggolongan hukum itu ada 8. ya, di buku bisa dibaca juga ya. Yang pertama berdasarkan Sumbernya. Itu ada hukum berdasar undang-undang, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Selanjutnya hukum berdasarkan Tempat berlakunya. Terus selanjutnya tempat berlakunya ada nasional, internasional, asing, gereja. Terus hukum berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis sama tidak tertulis. iya, tulis atau tidak tertulis. Yang keempat berdasarkan waktu. Nanti dicari sendiri ya. Yang kelima hukum berdasarkan Cara mempertahankan. Selanjutnya hukum berdasarkan sifatnya. sifat. Lalu 7 hukum berdasarkan Wujudnya. wujud. Dan yang ke-8 hukum berdasarkan isinya. Nah, ini adalah tugas atau kerja kelompok kalian pada hari ini untuk mendalami berkaitan dengan penggolongan hukum. Nah, jadi nanti tugasnya kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok.
setiap kelompok itu menganalisis satu penggolongan hukum. Contohnya kelompoknya Mbak Ima menganalisis terkait dengan hukum berdasarkan bentuknya. Nah, nanti hukum berdasarkan bentuknya itu dijelaskan ada apa saja, hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Lalu nanti berikan contohnya dari hukum tertulis itu seperti apa, hukum tidak tertulis itu seperti apa. Dan setelah itu nanti dianalisis perilaku disiplin terhadap hukum tersebut. Contoh nih, ambil hukum tertulis, hukum tentang narkotika. Nah, nanti perilaku disiplin hukumnya tidak menggunakan obat terlarang, tidak mengedarkan obat terlarang, dan lain sebagainya. Paham? Paham, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bu, Oh iya, apa? boleh pakai HP nggak? Tentu, kalian boleh menggunakan HP dan literatur lain untuk menambah wawasan dalam mengerjakan tugas ini. Silahkan dikerjakan ya. Nah, sudah selesai ya. Silahkan siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Saya Silahkan Mbak Deni. kelompok 3 penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya ada 1. Ius constitutum atau hukum positif berlaku sekarang di daerah tersebut. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perilakunya 1. Bijak bermedia, 2. Tidak menyebarkan hoaks, 3. Tidak membuat konten yang provokatif. Nah, untuk bijak bermedia ini sangat penting kita terapkan pada saat ini. Karena apa? Karena jika penyebaran hoax ini masih marak terjadi, tentu itu akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah ataupun kepanikan seperti panic buying dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus selalu percaya bahwa pemerintah itu sudah melakukan hal yang terbaik terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Karena catatan hoax pada kasus COVID ini sangat besar sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya aturan, kebijakan maupun hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sedemikian rupa dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Seperti doktrin dari Cicero, yaitu Salus Populi Supreme Lex Esto, yaitu keselamatan warga negara atau masyarakat itu adalah hukum tertinggi bagi suatu negara. Jadi kita harus percaya pada pemerintah dan menjalankan kebijakan pemerintah. Nomor 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya RKUHP, perilakunya 1. Memahami isi RKUHP, 2. Menyampaikan aspirasi melalui kritik dan saran, 3. Tetap menjalankan tertib hukum sebelumnya jika RKUHP tersebut belum disetujui dan disahkan. Ya, silahkan duduk kembali, bagus sekali. Nah, untuk kita sebelum kita tutup, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Ya, silahkan Mbak Ima. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hukum memiliki unsur-unsur seperti 1. Mengatur pola perilaku masyarakat dalam pergaulan, 2. Dibuat oleh lembaga berwenang, 3. Bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Yang kedua, hukum itu merupakan pengaturan tata tertib atau kaidah hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, karakteristiknya adanya perintah dan larangan yang sifatnya ditaati dan dipatuhi. Dan yang keempat, ada sekitar 8 penggolongan hukum di Indonesia. Ya, bagus sekali. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan berikan tes. Silahkan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Tidak perlu tengok-tengok, kerjakan secara ringkas saja. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan ya. Ibu akan koreksi. Jadi berdasarkan koreksi Ibu, ternyata anak-anak di sini sudah memahami terkait materi sistem hukum di Indonesia dan sikap disiplin terhadap hukum. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah tata hukum Indonesia
dan sistem peradilan hukum di Indonesia. Di anak-anak, Ibu harap sudah membaca terkait materi tersebut dan membuat ringkasan minimal 1 lembar di buku kalian dan besok dikumpulkan. Paham mengenai tugasnya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, kalau tidak, mari kita tutup. Ada yang bersedia menutup dengan doa? Iya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ina. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya.